Paket internet kartu Sugoi Mobile 20 GB hanya 2.878 per bulan. Di QK Time kali ini saya kedatangan tamu. Langsung kita ketemu dan ngobrol bareng Kang Darus. Nah, ini teman-teman perlu saya tambahin lagi, Kang Darus ini lokal staff di KBRI. Kalau ada kecelakaan kerja, meninggal. Jadi maksudnya satu pintu, misalnya saya udah ngadu nih ke Kang Darus. Udah yang lain jangan ngadu lagi. Iya, maksudnya dengan hal yang sama. Yang sama. Oh. Intinya di situ ada WNI, ya di situ ada KBRI. Oke, terus misal, nah ini menarik nih kalau yang kawin campur gini nih Kang. Misalnya kawin campur, kita berbicara sekarang tentang handle-nya jenazah yang kebetulan muslim atau muslimah. Kami pun siap membantu siapapun orang Indonesia yang bermasalah, silahkan hubungin konsuler aja. Mantap. Jangan jenazahnya yang nelpon KBRI. Yang agama lain gimana? Agama lain ada, agama Nasrani atau Katolik. Kami pun kan punya teman-teman pendeta ya. Ngaben di sini cuma enggak ya? Ada kan? Ngaben? Ada ya. Oh, kalau ngabennya sih enggak. Maksudnya proses pembakaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman masih mau menyaksikan dan setia bersama saya Muhammad Anwar di konten QK Time. Di QK Time kali ini saya kedatangan tamu yang teman-teman tentu udah banyak mengenal beliau. Beliau ini orangnya tuh gimana ya, gesit, cepat tanggap, khususnya ketika terjadi bencana dan penanganan jenazah. Itu udah umum tuh, orang-orang tahu tuh. Kalau ada urusan jenazah, makanya saya agak-agak merinding nih kalau ngobrol sama beliau. Baik, kita langsung aja ya. Langsung kita ketemu dan ngobrol bareng Kang Darus. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga semua sehat semua, teman-teman semua yang ada di Jepang ataupun di luar Jepang ya. Mungkin lagi nonton channelnya Kang Anwar ini. Kami juga udah kenal lama beliau ini. Semenjak istrinya lagi ngambil S2 kalau S3 ya di sini. Waktu itu 2008 ya S3. Iya, Kang, ini alhamdulillah, makasih banget udah mau datang, udah bisa datang gitu ya, sambil santai Kang. Iya. Maca kue santai sambil minum. Ya, ngobrol-ngobrol tentang ini Kang. Teman-teman ini kan banyak sekali. Oh iya, saya jadi lupa. Namanya Pak Darus atau biasa dikenal juga Kang Darus. Ada di Facebook juga ada gitu ya. Darussalam ya kalau di Facebook. Muhammad Darussalam. Muhammad Darussalam kalau di Facebook. Nah, itu asli orang kampung Kang. Wong Dermayu. Orang Dermayu asli, orang Pantura. Iya. Jadi ini sekaligus, ini sebelumnya mohon izin kita rekam ya Kang ya. Kita rekam ya. Oke. Nah, ini sekaligus untuk dokumentasi Kang, khususnya jika terjadi sesuatu yang tentu kita sama-sama tidak inginkan. Teman-teman yang bekerja gitu ya, jika terjadi katakanlah kecelakaan kerja. Nah, ini teman-teman perlu saya tambahin lagi, Kang Darus ini lokal staff di KBRI. Jadi ngobrol sama Kang Darus atau curhat dengan Kang Darus itu akan diteruskan ke KBRI kalau memang yang sifatnya itu konsuler ya, atau urusan kerjaan yang menyangkut KBRI seperti ada kecelakaan kerja, bahkan sampai kematian. Nah, ini kita ngobrol jauh deh sekarang. Gimana nih Kang, kalau misalnya ada teman saya nih kerja, beliau statusnya tenaga kerja magang, kecelakaan kerja. Nah, itu biasanya Kang Darus atau pihak KBRI itu gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya udah menyangkut kesalahan kerja ya, itu kita ada tim sendiri di protokol ya. Itu ada timnya sekarang itu diketuai siapa? Pak Ali dan juga staf yang lain, kayak Mas Yupi, om stafnya ya. Ya, kami biasanya kalau ada pada kesempatan pertama
ya kadang-kadang infonya dari awal tuh kadang-kadang ke saya dulu tuh. Oh, baik jam berapa pun kadang-kadang ini Pak ada ini gimana nih gitu loh. Oh ya gimana, saya minta datanya deh. Nanti biar misalkan kalau misalkan kejadiannya malam atau misalkan tahunya malam, nanti biasanya saya akan teruskan langsung. Malam itu juga? Enggak, paginya pas jam kantor. Iya, jam kantor. Biasanya itu saya menghadap ke beliau ya. Yang terkait ya? Iya, yang terkait gimana penanganannya. Nanti kasusnya gimana gitu, apakah ini menyangkut nanti ke polisi atau gimana, itu juga yang berwenang adalah konsuler ya, maksudnya kalau saya sih istilahnya ya tim kayak seperti tim apa ya, tim ya pokoknya tim teman sendiri lah, saudara lah gitu ya. Tim akrab nih. Iya, tim akrab pokoknya. Kalau misalkan mereka segan kadang-kadang langsung ngomongin KBRI gitu kan ya, kadang-kadang Pak ini ada gini gimana bisa diterusin ya, nanti saya terusin gitu aja kan. Kalau ada kecelakaan kerja, meninggal, atau bahkan kalau misalkan di bencana alam juga kadang-kadang gitu, kita juga akan laporin ke pimpinan kita ya. Iya. Itu pun arahannya gimana, nanti beliau yang ngatur semuanya. Kalau istilahnya kalau kita sih istilahnya sebagai prajurit ya harus siap kapan aja dikirim gitu. Iya, karena kalau sama Kang Darus nih teman-teman kan akrab gitu ya, atau so akrab lah, atau merasa akrab, merasa deket. Jadi apa-apa Kang Darus. Nah yang repot ini kan pengaduannya misalnya hari Jumat Kang, malam, Sabtu Minggu libur. Kami kalau di tim protokol konsuler nggak ada libur tuh, mereka kasihan juga ya. Standby ya. Iya, standby. Di mana ada case jalan. Pokoknya kalau ada berita cepet aja secepatnya diteruskan ke kami gitu ya. Keren. Iya. Itu bahkan kita juga ada telepon hotline ya. Iya, hotline itu ada 2. Itu yang megang orang konsuler semua. Yang mereka yang berhak istilahnya nanti menentukan gimana langkah selanjutnya. Yang bahkan juga nanti pimpinan tertinggi pun akan tahu gitu. Termasuk Pak Dubes, Wakapri segala macamnya. Kalau misalkan ini. Itu aja sih kalau ada penanganan apa-apa, kalau bisa segera ya. Dan satu pintu, jangan maksudnya ini ngomong sama, jadi bingung mau siapa yang mau jawab yang kejadian itu. Jadi maksudnya satu pintu, misalnya saya udah ngadu nih ke Kang Darus, udah yang lain jangan ngadu lagi. Iya, maksudnya dengan hal yang sama. Gitu. Jadi kita bingung mana yang benar nih. Ada yang satu Pak udah koma, yang satu udah meninggal, yang satu udah ini. Ya itu kadang-kadang simpang siur. Ya paling enggak pada kesempatan pertama itu harus benar-benar istilahnya apa ya? Fix lah, jangan sampai maksudnya ini belum meninggal lah, ini udah meninggal gitu. Maksudnya coba kalau bisa siapa yang paling dekat dari sama si korban atau misalkan almarhum lah ya. Supaya kami pun menanganinya lebih enak lah gitu. Jadi pokoknya diharapkan tuh kalau saya yang ngadu, Pak Darus ini teman saya begini-begini kecelakaan kerja misalkan segala macam. Kondisi saat ini, nah saya ceritakan apa yang memang saya ketahui gitu ya. Betul. Jangan saya katanya. Itu. Katanya ini yang bikin repot ya. Betul, kadang-kadang penanganan di tim nanti di tim konsuler mungkin akan bingung ya, maksudnya mana yang benar nih gitu lah. Kang Darus juga bingung bikin reportnya ya. Nanti saya ngomong ke atasan saya pun ngomong ya maksudnya ini Pak ada begini jadi enak gitu. Terus kalau bisa siapa yang tanggung jawab nih kira-kira fix-nya supaya nanti kami pun akan ngubungin langsung ke orangnya gitu. Kalau misalkan saudara satu kamar atau misalkan satu tempat satu kamar ya, istilahnya itu yang paling afdol istilahnya. Paling nggak kita ngomong, iya ini ada kecelakaan ini Pak benar gitu kan. Cuma kadang-kadang orang satu dengar sebarin, udah nanti pada harus ini pada harus atau konsuler, kasihan ya maksudnya teman-temannya. Paling nggak satu tempat satu orang gitu kan, supaya kita itu penanganan selanjutnya gampang gitu. Nah terus wilayah kerjanya dibagi nggak sih? Misalnya nih kejadiannya di Fukuoka katakanlah, itu KBRI tetap? KBRI pada umumnya sih pada keseluruhan seluruh Jepang ya. Cuma kan kita kan ada bagi 2 itu antara KJRI sama Osaka ya, istilahnya yang saya tahu gitu. Itu wilayah kerjanya beda-beda Kang maksudnya. Yang orang seperti Kang Darus? Saya wilayahnya Tokyo, misalnya Tokyo dan sekitarnya lah ya. Kanto betul. Ya kadang-kadang sampai Okinawa ya. Ya itu kalau bencana yang memang mungkin kayak tsunami waktu itu ya. Tsunami, itu memang udah harus pusat lah yang handle ya. Iya betul biasanya gitu. Ya kan kasihan juga mungkin tenaga kerja sumber daya manusianya yang di KJRI kadang-kadang kurang ya. Cuma kadang-kadang kita juga gabungan Kang. Misalnya yang saya tahu tuh ya kayak cuma bencana di Kumamoto. Itu kan ya wilayah kerja kita, tapi Osaka juga pengen ngirim bantuan gitu. Iya, karena sama-sama kenal. Iya betul. Orangnya. Jadi kita juga
Intinya di situ ada WNI, ya di situ ada KBRI lah. Iya. Istilahnya iya. gitu. Ya, pemerintah hadir ya. Betul. Oke, ya, Kang. Saya juga ini maaf ya, istilahnya bukan atas nama KBRI, cuma istilah Iya. ngobrol-ngobrol biasa lah ya. Ngobrol biasa santai. Jadi santai, mohon maaf ini disclaimer nih. Jadi jadi Kang Darus ini tidak mewakili dalam pengertian seluruh KBRI. Beliau bukan duta besar. Hanya saja teman-teman kan banyak kenal. Jadi banyak yang nanya, kadang-kadang juga nanya ke saya. Betul. Contoh kasus yang paling sulit selama ini atau yang nggak umum pernah Kang Darus tanganin, khususnya orang meninggal, itu gimana? Ada nggak? Ada yang meninggal banyak ya. Kayak kasus kayak misalkan dia satu meninggal di tempat, teman-temannya kabur lah istilahnya. Maksudnya meninggal di tempat meninggal tempat kerja? Di tempat kerja, di asramanya. Oh, di asrama. Teman-temannya mungkin ya, sama-sama opersteri, jadi takut juga tuh. Cuma ngimpuin, Pak, tuh ada yang meninggal di situ gitu. Itu yang agak-agak. Iya, agak sulit. Karena kalau meninggal di tempat, maksudnya di situ bukan kejadian kecelakaan ya. Betul. Kalau meninggal sakit atau itu, polisi akan turun itu. Betul. Itu akan sulit sekali. Itu akan sulit sekali. Karena polisi pasti ini kematiannya kenapa penyebabnya apa? Ya karena di situ ya hukum harus jalan ya, maksudnya gitu. Terlepas dari mohon maaf, misalkan ada visa atau nggak ada visa, itu nggak ada urusan kan? Nggak ada urusan. Begitu udah meninggal, penyebabnya kenapa polisi pasti turun. Gitu. Itu visum tuh pasti harus itu istilahnya. Jenazah tuh paling pokoknya suka nggak suka ya harus di visum. Biasanya gitu polisi ya. Dan prosesnya akan lama kan. Iya. Nggak mungkin sebentar. Kecuali mungkin di rumah sakit. Iya. Kalau dia meninggalnya di rumah sakit itu akan cepat ya istilahnya. Ini kalau kecuali kayak ada kasus ya beberapa kali ini. Dekat-dekat ini ada seorang ibu-ibu Indonesia dia jatuh di kamar mandi. Suaminya lagi kerja, nah itu sulit tuh, lama kan. Padahal suaminya orang Jepang gitu kan. Dia juga tak, ini kenapa meninggalnya? Ya polisi yang tahu lah. Iya. Itu tuh ya kan wilayah bukan misalnya udah bukan wilayah lagi. Iya karena suaminya Jepang. Oke, terus misal, nah ini menarik nih kalau yang kawin campur gini nih kan. Misalnya kawin campur. Kita berbicara sekarang tentang handle-nya jenazah yang kebetulan muslim atau muslimah. Istrinya orang Islam, suaminya juga Islam gitu ya, mualaf katakanlah. Begitu punya anak, meninggal anaknya masih kecil, istrinya maunya dimakamkan secara Islam. Tapi keluarga suami misalnya nggak boleh, nggak mau gitu. Itu biasanya emang dilematis ya, istilahnya kayak gitu-gitu tuh emang harus cara kekeluargaan kan. Iya, kita nggak bisa ikut campur. Nggak bisa ikut campur di situ. Cuma kalau misalkan dengan amanah orang tuanya udah sepakat, ya udah kita secara dia udah jelas Islam ya dia Islam, kan nggak boleh juga dibakar kan. Enggak, masalahnya kan orang tuanya dia, orang tua maksudnya biasa kan ibu mertua, bapak mertua. Jangan cara Islam, udah pokoknya begini aja. Cara mereka pada umumnya dibakar kan. Betul. Untuk wilayah itu bukannya KBRI nggak mau ikut campur ya, tapi kan itu nggak bisa. Nggak bisa, itu udah wilayah privat banget kan. Iya, betul. Walaupun paling membantu menjelaskan bahwa secara Islam tuh begini. Betul. Selanjutnya ya kembali ke mereka. Ya kecuali keluarganya udah sebelumnya kita kasih tahu ya, atau suaminya atau salah satu pasangannya tahu bahwasanya secara Islam ini gini loh gitu, jangan sampai dibakar. Udah, misalnya dia udah ngasih tahu, si istri udah ngasih tahu nih, saya ini agama Islam, anak saya meninggal dengan saya berharap dikubur dengan cara Islam. Nah ternyata nggak boleh sama keluarga besar, gitu kita nggak bisa ikut campur. Iya, nggak bisa campur itu. Udah nanti kita menyangkut hukum, nanti disangkanya kita itu yang privasi. Repot. Nah kemudian kita balik lagi ke masalah yang teman meninggal, katakanlah dia ada visa atau tidak ada visa, dikuburinnya di Jepang atau di Indonesia. Nah ini ada ketentuan nggak? Misalnya kalau udah sekian hari harus dikuburin di Jepang misalnya gitu. Dalam proses itu yang pengalaman saya yang saya tahu ya. Kalau misalkan visa atau nggak ada visa itu nggak, sebenarnya bukan ini juga. Cuma kadang-kadang masalah biaya itu aja. Enggak. Misalnya, maksud saya KBRI umumnya yang Akang ini yang tentu tidak tertulis gitu, yang pernah dialami. Wah ini orang meninggalnya udah 5 hari atau ketahuannya udah 3 hari, sehingga tanda kutip maaf ya, ini udah agak membusuk misalnya. Terus udahlah dimakamin di Jepang saja misalnya dari KBRI, akan begitu atau kembali ke orang tuanya? Ke ahli waris lah. Ahli waris yang di Indonesia. Ini mau bagaimana? Bagaimana kalau misalkan ketentuannya kalau mau dibawa pulang tuh ada
ada efeknya nih, maksudnya kayak ada dana, biaya segala macam ya karena biaya apa? Karena KBRI kan nggak ada pos untuk membiayai WNI yang pengembalian jenazah gitu ya. Karena kalau Kensuse atau yang kerja biasanya kan ada asuransinya dari kantornya atau dari tempat dia kerja. Tapi kalau yang teman-teman yang katakanlah visanya nggak ada kan penggalangan dana paling. Iya, biasanya kami juga kalau udah mentoknya kalau nggak ada biaya terus orang tuanya ngotot ya, kadang-kadang ngotot istilahnya tanda petik. Udah Pak dalam ini ya, tapi dia juga harus diiklankan juga kan, maksudnya dia juga harus terlibat. Iya, kita nggak bisa maksudnya yang mentang-mentang ada KBRI terus ini kita nggak bisa 100% juga. Ini tidak 100% juga istilahnya menolak ya. Cuma ada win-win solusinya gimana lah gitu. Maksudnya gitu. Kadang-kadang kami juga ya, termasuk saya kadang-kadang kalau misalkan ini benar-benar berat sekali gitu datanya. Ya kita umumin aja ke medsos gitu. Dengan rekening yang misalkan yang dipercaya misalkan penggalangan dana. Dan rekening itu nggak akan masuk ke KBRI atau ke pribadi saya. Jadi itu langsung ke tempat rekening yang dia tampung. Dan masalah dapat biaya berapa itunya, ada batas waktunya berapa, ya itu terserah pengelolanya. Kalau kami istilahnya hanya istilahnya kebenaran saya punya istilahnya teman banyak ya kita bantulah mereka, kadang-kadang 1.000 ada yang 10.000 ya itu sih kita nggak tahu udah berapanya nominalnya, tapi kadang-kadang melebihi target Kang, itu yang hebatnya orang Indonesia di sini tuh. Saya tuh subhanallah ini orang hebat sekali, saya bilang dengan saudaranya nggak tahu itu siapa yang meninggal, orang mana juga nggak tahu gitu kan. Mereka dengan sukarela sampai bisanya sampai kelebihan. Nah kalau kelebihannya itu biasanya kami juga nggak diterima ditampung di situ. Kadang-kadang kita kasih ke keluarganya. Ini sisanya segini ada. Cuma ya kadang-kadang ada juga Kang. Ya sampai 2 minggu kita penggalangan dana maju sampai 700.000 atau 800.000 pun nggak maju-maju. Jadi apa adanya. Ya udah kalau nggak adanya. Kadang-kadang kita minta tolong sama yang di Okayama ya. Di sana bener-bener 100% gratis itu. Oh, pemakamannya. Di sana ada teman-teman di Okayama tapi di Okayama itu ada Ustaz Rizal namanya ya. Oh, yang Rizal ya. Iya, itu beliau juga salah satu ketua pengurus Masjid Osaka. Iya. Sekarang nih yang lagi penggalangan dana nih. Masjid. Kami juga kenal baik sama beliau. Kadang-kadang Mas gimana nih orangnya nggak ada duitnya nih. Ya udah Pak bawa ke sini aja. Tapi ongkos ke sini sendiri ya. Nah kalau ongkos antara kota di Jepang biasalah gitu. Kami biasa urut rentet lah. Mau dapat berapapun kadang-kadang insya Allah cukup gitu loh. Iya, jadi ini paling nggak teman-teman jadi paham bahwa selama ini jangan berpikir bahwa KBRI kok nggak mau membiayain jenazah. Ya memang tidak ada posnya untuk hal itu. Nah selama ini jadi penggalangan dana gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau itu kan tergantung pimpinan ya. Kalau misalkan bicara ke kantor ya, misalnya ke KBRI sendiri, kami sih juga nggak tahu persis gimana ininya. Ya setidaknya secara umum, secara regulasi itu tidak ada posnya gitu ya. Lain ceritanya kalau force major, kalau kayak tsunami tempo hari itu memang pemulangan ke Indonesia pun diongkosin gitu ya. Karena itu pucuk pimpinan yang paling tertinggi lah itu. Iya, itu lain. Sama kayak COVID lah. Kalau kami kalau saya sendiri pribadi, kalau saya sih istilahnya ya udahlah yang penting aku bisa nolong orang semaksimal mungkin sebisa mungkin ya apa adanya. Ya dengan tenaga apa adanya, dengan pikiran saya semampunya, dengan punya keputusan saya seadanya juga. Jadi ya pokoknya kita semua tapi tetap ya kalau misalkan bicara ke kantor kita harus kasih tahu pimpinan kita ininya. Gimana pun itu urusan pimpinan bukan urusan kita juga. Keputusan pun ada di pimpinan. Kalau masalah prosesi memandikan sampai kafan dan lain-lain itu hanya KBRI aja ya yang ada ya. Kami kebenaran ya di tim KBRI di tim perluasan jenazah itu di bawah konsuler ya. Itu pokoknya free Mas. Free ya. Free, nggak ada usahanya pungutan seperak pun kadang-kadang bahkan kita kadang-kadang kita patungan cari buat yuk kita buat makan makanannya gitu gimana. Ya itu istilahnya itu hati yang inilah masih ya. Kalau misalkan tempat kain kafan itu kami siap semua 24 jam kapanpun iya. Cuma kadang-kadang kita mau dikirim kemana nih? Kalau misalkan sebelum meninggal atau misalkan ini ya kita siapin semuanya kan. Oke. Sampai bahkan pengiriman. Pengiriman pun dibantu ya. Nanti ini terserah ada beberapa apa sih namanya
agent yang biasa nanganin, yang biasa KBRI nanganin. Iya, rekanan KBRI. Iya, silahkan hubungin sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada kesulitan, kalau masalah surat-surat, insya Allah tim konsuler itu wah hebat deh. Langsung ya. Langsung, pokoknya dia akan bekerja 24 jam lah istilahnya gitu. Iya, siapapun ininya langsung kita proses. Yang penting ya itu ya syarat-syaratnya itu paling ada surat kematian dari dokter, dari rumah sakit. Terus udah dari Yakuso juga udah ada. Nanti dikirim perfect aja. Loh, belum punya nomor HP Jepang. Untung ada kartu telepon Sugoi Mobile. Enggak, ini misalnya contoh kasus kayak tadi nih, yang dia sendirian, meninggal, teman-temannya malah pada kabur, ketakutan. Ya biasanya biasanya yang punya pemilik lahan atau gedung itu biasanya nggak ngubungin KBRI kan. Yang apartemennya ditempatin. Betul. Ini ada orang Indonesia meninggal nih gini. Meninggalnya kenapa nggak tahu. Ya biasanya kita saranin ke polisi dulu. Polisi dulu. Kalau misalkan dia ini, kalau misalkan ada statusnya jelas ya maksudnya maaf ya bukan teman-teman kita yang meremehkan orang overstay atau apa. Kalau statusnya ada, saya rasa pengurusnya akan ngurus kan semuanya. Dia akan datang lapor ke KBRI. Si Oyasangnya ya, si pemilik yang pemilik rumahnya. Kalau misalkan dia ya istilahnya ilegal itu ya kita juga nggak tahu. Penting siapa yang teman yang dekatnya ya kita kasih tahu. Ya tolong dong ini siapa namanya, ada paspornya nggak? Data paspor sekarang kan udah online kan jadi gampang. Hari itu juga ya detik itu juga kita minta datanya ada nanti langsung. Kecuali dia malsuin identitasnya awas ya. Kita nggak tahu itu ya. Itu nggak tahu, yang penting waktu pengajuan di imigrasi itu pasti data ada semua lah itunya. Kami pun udah ada tim imigrasi yang paling handal juga, bagus lah ininya. Kalau saya sendiri itu sih maksudnya. Iya, ini karena apa ya, biar gimana tidak diceritakan ini sesuatu yang pasti terjadi karena orang pasti meninggal gitu loh. Nggak diomongin atau merasa ngeri banget sih ngomongin. Ya pasti. Sama kayak saya, kita nggak pernah tahu kapan kita pulang dari sini atau gimana. Wah, amit-amit juga ya istilahnya. Cuma kita harus siap ya. Siap nggak siap harus siap. Dan kedua ya hidup di luar negeri ya kita harus kompak lah. Iya. Maksudnya kita persaudaraan semua Islam, sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu ya saling menolong lah. Nggak usah kita lihat golongan ini apa golongan ini, yang penting kita semua kumpul, kita mandi jenazah, padu kipayah, udah selesai gitu kan. Kalau jadi gugur semua kewajiban kita kan. Betul. Kalau kita apalagi kita sampai menguburkan kan, dengan tangan dari orang Indonesia sendiri, wah itu kan sangat bangga gitu. Nah ini tadi tentang udah nyebut tadi Kang Darus sudah nyebut soal Okayama gratis. Kalau yang lain emang bayar ya? Itu beberapa bayar Kang. Kalau yang deket Tokyo? Tokyo di Ibaraki, Yawara itu bayar Kang. Itu yang mengurusnya kan Mr. Harun ya. Itu biasanya berapa sih bayarnya? Itu kalau nggak salah sekitar 350-an Kang. Berapa? 350. 350.000 itu untuk nguburkan, dapat tanah langsung dikuburkan, berikut tenaga kan pakai alat berat ya biku. Nah itu dia kemudian ada biaya tahunan nggak? Yang saya dengar sih nggak ada. Nggak ada ya, udah sekali itu doang. Itu ya, infaknya cuma itu aja. Siapa tadi yang ngurus? Mr. Harun. Oh ini Otsuka Masjid. Dia juga sangat respect banget sama orang Islam. Iya. Baik banget itu orang. Baik. Pokoknya kalau ada, yang penting ada surat dari kelurahan, udah ada mati, dia bilang nanti. Dia bukan di Shizuoka kan? Bukan, di Yawara. Oh, karena dulu kan ada almarhum tuh orang Saitama ke Shizuoka tuh. Dulu kayaknya baru kali ya. Enggak juga, udah lama kan. Oh ya? Udah banyak di situ kumpul sama orang Islam ya, orang Islam dari Pakistan, Bangladesh, Malaysia, orang Indonesia yang banyak. Bahkan orang Jepang itu 350. Kayaknya itu yang kurang lebih. Iya, kayaknya itu yang paling murah ya, yang kalau dikubur di sini ya. Iya kan? Iya. Umumnya di atas 500 ya. Iya, yang mana sih bahkan hampir 1 juta lebih. 1 juta yen. Iya, saya dengar gitu. Saya juga mulai neropong. Ini kalau saya meninggal di mana nih kuburan ini kan gitu. Karena udah pasti terjadi kan, kita nggak tahu. Walaupun kita orang Indonesia. Kalau meninggal di sini paling enggak kan istri saya tahu ini loh dikuburinnya itu di Owara ya 350.000 atau sampai 500 misalnya gitu. Ya kalau di pulang Indonesia lebih mahal kan malah. Iya, satu bukan hanya lebih mahal kalau saya udah sih cepet-cepet aja dikuburin gitu loh. Tapi jadi nggak usah ngerepotin keluarga yang di sana. Betul, ada juga yang kayak gitu. Teman kita juga ada salah satu teman. Ya ini maaf loh ya. Ini bukan kepada semua loh. Ini saya. Betul. Kan yang enak
datang paket isinya oleh-oleh. Iya. Masa yang datang paket ini jenazah Muhammad Anwar, horor banget. Iya, emang ada sih kadang-kadang ya. Ya teman-teman pelaut juga kadang-kadang udah meninggal seminggu di laut kan. Iya. Ada teman-teman misalnya dia lagi ke Mikronesia bawa ikan ke Jepang, tiba-tiba dalam perjalanan meninggal. Jadi itu ya kayak gitu. Beberapa ya ada masukan itu tuh langsung ya udah kita biasanya anak buah kapalnya ngelapor ke perusahaan yang di sini, perusahaan di sini ngomong ke kami gitu. Ya kami pun kadang-kadang ya udah kalau misalkan itu mau digimanain, mau di Indonesia atau di sini. Kalau ahli warisnya ngomong Indonesia kan itu ada dananya. Ya semua agent yang di sini yang urus kan semuanya. Ya ini juga minta maaf buat teman-teman yang di Indonesia ya, khususnya yang udah pernah mengalami ya. Kita bukan mau menceritakan yang bagaimana atau sisi jelek, enggak. Lagi-lagi ini hanya penanganan karena banyak teman-teman yang nggak tahu sehingga nanti malah panik gitu. Yang paling penting jangan panik, hubungin aja konsuler gitu betul. Ya. Itu salah satunya ada kan hotline-nya di website itu ada tertera jelas kok itu. Ya kami pun nggak mau kapan pun bisa dihubungin. Jangan takut KBRI, jangan lihat KBRI yang dulu istilahnya sangar atau apa gitu cara baca enggak. Iya. Sekarang semuanya friendly lah, familiar semua. Iyalah, udah ada di medsos semua. Iya, kami pun siap membantu siapapun orang Indonesia yang bermasalah, silakan hubungin konsuler aja. Mantap. Iya, dikasih di hotline-nya. Khususnya yang meninggal, jangan jenazahnya yang nelpon KBRI. Itu bisa kabur semua. Pak, saya meninggal nih, tolong. Waduh, keren amat loh. Oke, Kang, itu yang tadi kita berbicara khususnya penanganan Muslim. Kalau yang agama lain gimana? Setelah ini kan, bentar. Oke, Kang, ini tadi kita berbicara tentang penanganan yang Muslim, WNI Muslim. Di sini kafan, sholat itu untuk yang Muslim. Yang agama lain gimana? Agama lain ada, kami pun kadang-kadang sama teman-teman yang ada agama Nasrani atau Katolik, kami pun kan punya teman-teman pendeta ya. Kadang-kadang Pak, ini maaf, jenazah ini ternyata bukan orang Muslim. Gimana nih penanganannya? Tolong dibantu. Ya mereka kan respect juga. Yaudah. Itu KBRI juga pendetanya atau bukan dari luar? Masyarakat umum dikontak oleh KBRI, mintain tolong. Gitu. Bahkan waktu di gedung lama itu ada kebaktian istilahnya ya, kayak penghiburan kalau nggak salah apa tuh bahasanya lah, saya juga ngerti ya. Karena itu juga itu ada penghiburan tuh, misalkan orang meninggal gitu ya, terus gimana ininya, karena ada penghiburannya sama ya pendetanya datang ke KBRI dengan atas undangan dari keluarganya ya, maksudnya saran dari KBRI ini ada silahkan gitu kan. Ya kami pun dari sebagai ya istilahnya teman-teman pemakaman Jepang juga kan? Enggak, biasanya mereka banyak dibawa pulang kan. Oh, jarang yang di sini ya. Betul, dan kebenaran kebetulan ya mereka ya materi apa? Ya artinya ada biaya untuk pengembalian, tabungan cukup macam gitu. Bahkan dia ada asuransi ada. Iya, asuransi ada. Oke. Ya kasus kayak di mana ya, di rumah sakit di Urayasu kan ada beberapa orang kena serangan jantung lagi di Disneyland gitu kan, terus meninggal itu ya kami pun bantuin semua. Ya teman-teman KBRI juga konsuler bantuin semuanya. Ya saya secara pribadi kan kita maksudnya ya udah kan ini WNI juga gitu loh, maksudnya kita siapapun agamanya, namanya kita apalagi hidup di luar negeri gini, istilahnya kalau kayaknya kayak ke sendiri gitu, tapi enggak, kami insya Allah lah kalau isinya gimana pun kita bantu ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin masalah ini ya. Penguburan semua ditanganin lah. Ditanganin pokoknya agama apapun, yang penting dia WNI punya paspor Indonesia. Orang Bali belum ada ya? Bali banyak kan. Ngaben di sini cuma enggak ya? Ada kan? Ngaben? Ada ya. Kalau ngabennya sih enggak. Maksudnya proses pembakaran ininya ya. Di ininya di sini apa sih istilahnya ya kalau dibakar ya? Kremasi. Dikremasi. Betul. Oh, dikirim abunya saja ke Indonesia. Ke Indonesia atau ke Indonesia. Oh. Bahkan kadang-kadang kita ada beberapa orang yang diutus gitu ya.
dibawa ke sana, kasih keluarganya dalam bentuk kuci. Oh, oke. Jadi di sini misalnya temennya ini bawa ke sana keluarga. Tapi kremasinya tetap di sini. Sini itu katanya sih itu lebih murah katanya kan. Nanti KBRI juga yang iya, surat-surat semua KBRI pasti. Surat-surat, terus kalau Kristen pendeta, kalau Islam misalnya ustadz. Kalau Islam ustadz. Islam ustadz, sorry. Kristen pendeta misalnya gitu ya. Pokoknya. Nah, terus kalau orang ada tokoh Bali, agamanya komunitasnya mereka ada juga. Ada, betul. Jadi pokoknya kontak aja deh. Iya, pokoknya gitu ya. Silakan. Ya. Yang penting detail. Detail. Pak, ini yang meninggal agamanya ini, misalnya betul, gitu ya. Kalau bisa paling kita gitu ya. Nggak salah penanganan kan. Iya. Betul. Kadang-kadang kita telat sedikit udah jadi abu tuh orang kan. Kalau yang muslim ya. Kalau agama lainnya nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang ya udah kita dosa bareng aja. Iya lah. Benar. Ya kita datang ngomongnya telat, kita orang Jepang nggak mau lama-lama. Udah ini jenazahnya. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Kita nggak bisa istilahnya, kita nuntut udah. Iya nggak bisa. Karena udah lambat. Iya karena pelaporannya itu lambat gitu ya. Ya intinya ya gitulah. Pokoknya antara teman di sini ya saling kerjasama, istilahnya saling kekeluarganya harus dijaga. Udahlah nggak usah inilah. Maksudnya kita sama lah Kang. Kalau perlu bikin wasiat kali ya. Nah itu kalau saya meninggal tolong dimakamkan di sini nama saya ini gitu kali ya. Itu Masjid Otsuka lagi begitu Kang sekarang programnya ada Kang. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalkan kawin campuran ya misalkan dengan negara lain atau apa itu dia harus ngasih misi wasiat kita minta dikubur secara Islam. Oh di sini gitu Kang di Masjid Nusantara kalau mualaf orang Jepang masuk Islam. Iya, Kang Darus juga kan lembaga takmir masjid nih ketuanya ya. Nah, kan di sini selain sertifikat masuk Islam juga surat wasiat. Kalau saya meninggal, tolong dimakamkan secara Islam. Itu sehingga keluarganya juga tahu. Enggak, kalau saya buat kita nih yang WNI di sini. Kalau perlu ya begitu, tulisan ya. Nama saya Muhammad Anwar. Kalau saya meninggal di Jepang, kuburkan di Jepang. Kalau hubungi Kang Darus nomor sekian. Ada beberapa teman saya juga, dia tugas di Osaka, di sini Tokyo, ya di salah satu perusahaan minyak ya. Tiba-tiba pindah ke Osaka, terus dia datangin ke saya tiba-tiba, kenapa Pak? Ya ada lah namanya, saya nggak mau nyebut. Pokoknya Pak Darus kalau saya mati kebakar atau apa, tolong itu ya Pak Darus yang ngurus. Saya bilang, waduh, ini udah apa-apa udah ngomong dulu, saya bilang, jangan lawan takdir lah, saya bilang. Nanti ya insya Allah kalau misalkan saya ada apa segala macam. Jadi merinding kan. ini soalnya sama aja wasiat saya nih. Kalau saya meninggal di Jepang, kuburinnya di Jepang aja Kang. Jangan dikirim ke ini wasiat nih. Ini direkam nih. Ya bagus ya. Ya semua juga bumi Allah Kang ya. Kalau kalau menurut keyakinan saya ya, siapa dimanapun itu bumi Allah. Ya pokoknya selagi kita yang diurusnya orang Islam, insya Allah lah semuanya. Ya bukan apa-apa, saya juga nggak mau nyusahin keluarga saya yang di sana. Datang cuma jenazahnya doang, ngapain kan gitu. Ya apaan kayak onigiri kayak yang datang. Ini jenazah. Ya intinya gitu ya, pokoknya kita dimanapun ya istilahnya yang penting kita sebagai Muslim, insya Allah ya sampai akhir nanti yang ngurus juga nanti orang Islam. Ya istilah masyarakat Islam yang ada. Sebenarnya sih yang ngurus, yang saya tahu apapun agamanya, kadang-kadang Muslim yang meninggal pun teman-teman yang Kristiani juga bantuin kok di sana gitu. Cuman memang untuk hal-hal yang ritual ya tetap mereka ngerti. Gitu ya. Saya pernah atau beberapa kali ya ikut mandiin jenazah sampai selesai segala macam. Itulah keindahan gitu ya Kang ya. Asiknya di kita tuh, asiknya di rantau tuh itu. Ya pokoknya kita saling kerjasama, persaudaraan harus ditingkatkan. Ya kita bersama teman juga ya kalau misalkan ada seleksi ya udahlah ngapain gitu loh. Ya kita sesama orang Indonesia kok di sini. Sama-sama merantau, cari duit, cari penghidupan di sini istilahnya gitu. Oke Kang, ini terakhir pertanyaan terakhir. Kalau ada masjid, kan kalau mandiin jenazah tuh ada mejanya tuh. Buat naro yang ada itu. Misal nih masjid itu request minta dong yang kayak di KBRI. Agar mereka bisa mandiin jenazah sendiri biar lebih cepat penanganannya tanpa harus mandiin di KBRI kan jauh, misalnya di Niigata ada Masjid An-Nur di sana. Mau mandiin jenazah di sana. Itu bisa nggak request mejanya itu? Beli tapi bayar. Oh, kalau bayar saya rasa mesen langsung bisa Kang. Bisa ya? Bisa, tapi kalau misalkan dengan dana sedikit ya, saya sih dulu sebelum ada meja khusus mandiin jenazah, pakai meja lipat Kang. Oh iya, itu aja meja lipat beli dua.
Dilasirin ke terpal. Jadi airnya nggak masuk ke mana? Ke meja. Udah, insya Allah aman, Kang. Nanti bisa dilipat lagi, apa segala macam. Kalau pengen murah ya, kalau misalkan secara khusus pengen beli emang khusus mahal itu, Kang, sekitar 200-an. 200.000. Ya, investasi. Karena stainless lah. Istilahnya stainless. Karena kan mejanya kan dia agak miring, sehingga si air langsung ngalir kayak ada lubang gotnya. Betul, gitu ada saluran airnya juga semua ini. Kalau mau beli ya nanti kita ada ininya ya. Tapi kalau misalkan darurat banget nggak usah ini beli, cukup meja. Ya ini aja meja yang ukuran 45 kali 180, 2 biji aja, Kang. Yang penting KKI-nya kuat. Ya jangan sampai nanti kayak saya berat gitu. Harus ditopang gitu. Tapi insya Allah lah. Nah, kalau meninggalnya atau dimandiinnya di masjid tertentu, KBRI bisa bantu juga kan, surat-suratnya tetap kan? Tetap, Kang. Kalau tetap surat-surat semua konsuler itu pasti itu nggak bisa. Yang penting data lengkap ya. Yang penting jelas itunya, kematiannya jelas, apa istilah suratnya ada, terus kalau misalnya ada paspornya, kalau misalnya nggak ada pun ya kami cari tahu ini orang dari mana, asli mana, bener nggak. Nanti kan bisa datanya bisa kelihatan. Apalagi sekarang udah istilah IT kan udah hebat lah zaman sekarang. Betul. Oke, makasih banget Kang Darus. Ini kita obrolan yang rada-rada horor. Ini kayaknya untung nggak malam Jumat ya. Ini kayaknya judulnya Kang, kalau saya meninggal kuburin saya di Jepang aja gitu kali ya. Udah direkam nih. Ya kalau misalnya insya Allah lah, mudah-mudahan kita semua pada sehat ya. Tahu misalnya ini semuanya. Ya ini kita berbicara yang pasti terjadi. Betul, kan gitu. Seperti contoh, kalau jenazah meninggal di Jepang, terus keluarga maunya dipulangin ke Indonesia, maka ya biayanya keluarga yang nanggung. Atau kalau memang nggak ada, biasanya kita urunan. Kan gitu ya. Penggalangan dana dan lain-lain. Nah terus lapor di ke KBRI, apa yang dilaporkan? Namanya siapa, agamanya, kan gitu. Penyebab kematian kalau memang tahu gitu ya. Kalau bisa identitas di Indonesia jelas kan. Iya, Indonesia jelas. Nah kesimpulannya jadi hanya itu. Ini terima kasih teman-teman. Nah itu kayak tadi. Jadi kalau lapor satu orang aja. Betul, satu maksudnya jangan udah si A si B dilaporin semua. Jadi KBRI juga bingung kan ini yang mana yang meninggal gitu kan. Orang yang mana ini gitu padahal namanya sama ya itu ya udahlah satu pintu aja ya. Kadang-kadang saya stop gitu, udah satu pintu aja ya. Bukannya saya yang larang, bukan. Biar informasi valid gitu, jelas. Ada tanggung jawab. Penanganan ke depan juga bagus lah selanjutnya. Oke, siap Kang. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Dengan tidak bermaksud membuat sedih yang pernah mengalami ini. Mohon maaf banget. Obrolan ini lagi-lagi karena banyaknya pertanyaan tentang bagaimana kalau ada yang meninggal segala macam. Kami hanya mencoba memberi informasi ke teman-teman dan semoga obrolan santai kali ini bermanfaat. Untuk itu saya ucapin terima kasih. Sama-sama Kang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah. Iya. Insya Allah ini jadi amal jariah juga Kang. Insya Allah. Karena kalau tidak kita yang hidup, ya siapa lagi kan gitu. Betul. Nanti kita juga meninggal juga kan. Iya, kita saling berharap semua. Ada yang menolong kita ya. Makasih banyak. Terima kasih Kang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.